Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai variabel scope. Scope membahas mengenai siklus hidup dari variabel. Setiap variabel memiliki siklus hidupnya masing-masing, dimulai dari pembuatan variabel baru untuk menyimpan suatu nilai di memori, hingga suatu saat variabel tersebut dihapus dari memori, agar memori bisa digunakan lagi untuk menyimpan hal lain. Kapan variabel tersebut dihapus dari memori? Nah, tergantung dari jenis scope-nya. Ada 3 jenis scope di PHP, yaitu global, lokal, dan static. Global variable adalah variabel yang dibuat di luar function. Variabel ini akan terus ada sepanjang program PHP masih berjalan. Namun secara defaultnya, global variable hanya bisa diakses dari luar function dan tidak bisa diakses dari dalam function. Kalau kita hendak mengakses global variable dari dalam function, maka kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu dengan menggunakan kata kunci global, atau kita bisa langsung menggunakan variabel khusus global. Kita langsung coba praktek ya. Misalkan kita buat global variable dengan nama name. Dan isinya adalah Budi. Ingat bahwa semua variabel yang berada di luar function adalah global variable. Jadi variabel name ini adalah global. Kemudian kita buat function hello. Di mana di dalamnya kita mencoba untuk mencetak variabel name. Kita panggil function hello tersebut. Dan kita coba jalankan ya. Kita mendapatkan pesan error undefined variable name. Perhatikan bahwa di bagian belakangnya ada nomor baris dari kode kita yang error. Baris ke-6 ya. Dan kalau kita perhatikan nomor baris pada source code, ternyata merujuk ke echo variable name yang berada di dalam function hello. Di dalam function, secara default kita tidak bisa menggunakan global variable. Apabila kita ingin menggunakan variable name, maka sebelumnya harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Caranya adalah kita sebutkan kata kunci global, diikuti oleh nama variabel name. Sekarang kita jalankan lagi. Dan sekarang function hello sudah bisa mengakses variabel name. Selain dengan menggunakan deklarasi dengan kata kunci global, kita bisa mengakses langsung global variable dengan menggunakan variabel khusus global. Global menggunakan huruf besar semua dan diakhiri oleh S. Nah, variabel global ini bentuknya adalah array ya. Sampai saat ini kita masih belum pernah membahas secara khusus mengenai array. Namun apabila kita ingin menggunakannya, maka kita bisa menuliskan dahulu nama variabel global diikuti oleh tanda kurung siku. Kemudian di dalam tanda kurung siku, kita tuliskan nama variabel kita dalam bentuk string. Kita coba jalankan ya. Dan sekarang kode kita berjalan secara normal. Function tetap bisa mengakses global variable. Kita lanjutkan ke scope kedua, yaitu local variable. Local variable adalah variabel yang dibuat di dalam function. Local variable hanya bisa diakses dari dalam function itu sendiri. Pada saat program kita keluar dari function, maka semua local variable secara otomatis dihapus dari memori. Nilai terakhir yang disimpan oleh variabel tersebut ikut terhapus. Jadi pastikan bahwa kita tidak menyimpan data yang penting di dalam local variable. Sebelum praktek, kita lanjutkan dahulu teori ke scope yang ketiga ya, yaitu static variable. Static variable dibuat dengan menggunakan kata kunci static. Dengan menjadikannya sebagai static, maka PHP tidak menghapus variabel tersebut walaupun siklus hidupnya sudah berakhir. Jadi kalau kata kunci static ini kita padukan ke local variable, maka pada saat program keluar dari function, PHP tetap menyimpan static variable. Pada saat kita memanggil kembali function tersebut, kita bisa mengakses lagi nilai terakhir yang disimpan di dalam static variable. Sekarang kita coba praktek ya. Misalkan variabel name ini kita buat di dalam function hello.
Kalau kita echo di dalam function hello, maka PHP dapat menyebutkan bahwa isi variable name adalah Budi. Namun kalau perintah echo-nya kita pindahkan keluar dari function, maka PHP sudah tidak mengenali variable name, karena name ini hanya bisa diakses di dalam function hello. Misalkan kita buat function satu lagi ya, function test. Nah, perintah echo ini kita pindahkan ke dalam function test. Dan kita panggil functionnya. Ternyata PHP tetap tidak mengenali variable name ya. Karena name ini hanya ada di dalam function hello. Tidak ada di dalam function test. Nah, selanjutnya kita ubah ya. Misalkan kita membuat function counter. Di dalamnya kita buat variable count dengan nilai 0. Kemudian count kita tambahkan dengan 1. Dan terakhir kita coba echo ya. Kita panggil function counter. Dan kita mendapatkan nilai 1. Kira-kira apa yang terjadi kalau function counter kita panggil secara berkali-kali ya, berulang-ulang, misalnya 3 kali. Maka kita mendapatkan hasil 1, 1, 1. Jadi setiap kali PHP masuk ke function counter, PHP membuat variabel baru count, diisi dengan nilai 0, kemudian ditambahkan 1 ya, nilainya menjadi 1 dan dicetak ke layar. Kemudian PHP keluar dari function, ternyata variabel count ini dihapus. Jadi pemanggilan counter yang kedua, variabelnya mulai dari 0 lagi, ditambahin 1, sehingga yang dicetak nilainya adalah 1. Jadi berapa kali pun kita memanggil counter, nilai yang tercetak akan selalu 1. Kalau kita ingin agar variabel count ini tetap ada walaupun PHP keluar dari function, maka kita harus mengubahnya menjadi static. Caranya adalah kita tambahkan kata kunci static di depan variabel. Nah, kalau kita coba jalankan, sekarang kita mendapatkan hasil 1, 2, dan 3. Jadi variabel count yang tadinya nilai awalnya 0 ditambah 1, maka pada pemanggilan pertama yang di echo adalah 1 ya. Nah, pada saat PHP keluar dari function counter, ternyata nilai 1 itu masih disimpan. Jadi kalau kita memanggil lagi function counter, maka nilai awal dari count ini sudah menjadi 1. Kita tambahin 1, maka hasilnya menjadi 2. Dan pada saat pemanggilan yang ketiga, nilai awalnya adalah 2, ditambahkan 1 menjadi 3, dan yang ditampilkan adalah 3. Jadi inilah fungsi dari variabel static ya. Variabel static tidak dihapus pada saat siklus hidupnya berakhir, namun tetap ada dan bisa diakses ulang. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.